Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami. Kami siswa Stikes Cendekia Utama Kudus dan Akper Krida Husada Kudus. Kami dari Prodi S1 Farmasi kelas 3B. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5. Kebetulan nama saya sendiri adalah Nova Bodan. Dan teman saya adalah Nur Aida Zahro. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kadmium. Bisa dilihat gambar kadmiumnya sendiri. Pengertian kadmium. Kadmium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CD dan nomor atom 48. Logam lunak dan putih kebiruan ini secara kimiawi serupa dengan dua logam stabil lainnya pada golongan 12, seng dan raksa. Seperti halnya seng, CD lebih menyukai tingkat oksidasi +2 dalam sebagian besar senyawa, dan seperti raksa, ia menunjukkan titik lebur yang rendah dibandingkan dengan logam transisi pada umumnya. Sifat umum. Nama simbol kadmium yaitu CD. Pengucapannya yaitu kadmium atau miem. Penampilannya yaitu abu-abu perak metalik. Untuk periode kadmium sendiri bisa dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu nomor atom 48, golongan dan blok yaitu golongan 12 dan blok D. Periodenya adalah periode 5. Kategori unsur yaitu logam transisi, kadang dianggap sebagai logam miskin. Bobot atom standar atau AR yaitu 112,411. Konfigurasi elektron yaitu Kr 5s2 4d10. Perkelopaknya sendiri yaitu terdiri dari 2,8,18,18,2. Untuk sifat fisikanya juga bisa dilihat pada tabel, yaitu memiliki fase padat, titik lebur yaitu 594,22 K atau 321,07 derajat Celcius dan 609,93 derajat Fahrenheit. Titik didihnya yaitu 1040 K atau 767 derajat Celcius dan 1413 derajat Fahrenheit. Kepadatan mendekati S.K yaitu 8,65 gram per cm kubik. Saat cair, padat T.L yaitu 7,996 gram per cm kubik. Kalor
peleburan yaitu 6,21 kJ per mol. Kalor penguapan yaitu 99,87 kJ per mol. Kapasitas kalor molar yaitu 26,020 J per mol K. Karakteristik. Pada sifat fisika, kadmium adalah sebuah logam bivalen yang lunak, dapat ditempa, elastis, dan berwarna putih kebiruan, tidak seperti kebanyakan logam lainnya. Kadmium tahan terhadap korosi, oleh karena itu digunakan sebagai lapisan pelindung ketika diendapkan pada logam lain. Dalam bentuk logam curah, kadmium bersifat tak larut dalam air dan tidak mudah terbakar. Namun, dalam bentuk serbuknya, ia dapat terbakar dan melepaskan asap beracun. Pada sifat kimianya, yaitu meskipun kadmium biasanya memiliki tingkat oksidasi +2, ia juga hadir dengan tingkat oksidasi +1. Kadmium terbakar di udara membentuk kadmium oksida atau CdO yang amorf dan berwarna coklat. Kristal yang terbentuk dari senyawa ini berwarna merah tua yang berubah warna saat dipanaskan, sama seperti seng oksida. Next, asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat melarutkan kadmium dengan membentuk kadmium klorida atau CdCl2, kadmium sulfat atau CdSO4, atau kadmium nitrat CdNO3 2. Tingkat oksidasi +1 dapat diperoleh dengan melarutkan kadmium dalam campuran kadmium klorida dan aluminium klorida. Membentuk kation Cd2+2. Mirip seperti kation Hg2+2 dalam raksa 1 klorida. Cd plus CdCl2 plus 2 AlCl3 menjadi Cd2 atau AlCd4 2. Kebanyakan struktur kompleks kadmium dengan nukleobase, asam amino, dan vitamin telah ditentukan. Isotop. Berikut penampangan total kadmium Min113 dengan jelas. Grafik menunjukkan kadmium cut-off. Kadmium yang terjadi secara alami terdiri dari 8 isotop. 2 diantaranya bersifat radioaktif dan 3 diantaranya diperkirakan mengalami peluruhan, namun kebenarannya belum dikonfirmasi secara eksperimental. 2 isotop radioaktif alami adalah 113Cd, yaitu peluruhan penampangan total kadmium Min113 dengan jelas menunjukkan kadmium cut-off beta dengan waktu paruh 7,7 kali 1015 tahun, dan 116Cd yaitu 2 neutrino pelaruhan beta ganda
dengan waktu paruh 2,9 kali 1019 tahun. Tiga lainnya adalah 106 CD, 108 CD, atau keduanya penangkapan elektron ganda, dan 114 CD atau peluruhan beta ganda. Hanya batas bawah waktu paruh mereka telah ditetapkan. Setidaknya ada tiga isotop stabil min 110 CD, 11 CD, dan 112 CD. Di antara isotop yang tidak terjadi secara alami, yang paling berumur panjang adalah 109 CD dengan waktu paruh 462,6 hari dan 115 CD dengan waktu paruh 53,46 jam. Reaksinya yaitu, jika senyawa ini mengalami isolasi pada suhu yang tinggi, akan dihasilkan kadmium oksida dan oksida nitrogen. Jika hidrogen sulfida bereaksi dengan larutan kadmium nitrat yang bersifat asam, kadmium sulfida yang berwarna kuning akan terbentuk. Jika direbus, warna senyawa ini akan berubah menjadi merah. Senyawa ini, jika direaksikan dengan natrium hidroksida, akan menghasilkan kadmium hidroksida. Berikut ada sedikit video tentang cara mengatasi keracunan kadmium. Kadmium mulai digunakan 50 tahun lalu untuk pembuatan plastik, cat, dan baterai. Kadmium sendiri juga terkandung dalam batu bara, bahan bakar fosil, kerang, hati ginjal hewan, dan rokok. Faktor risiko keracunan kadmium adalah terpapar limbah beracun, konsumsi makanan yang terkontaminasi kadmium, merokok, dan menghisap debu dan asam yang tercemar. Gejala keracunan kadmium ditandai dengan mual dan muntah, kejang perut dan diare, peradangan saluran nafas, dan paru-paru bengkak dan ginjal. Cara pencegahan keracunan kadmium yaitu dengan jangan buang limbah sembarangan, berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman, dan berhenti merokok. Cara penanganan keracunan kadmium yang tepat adalah hindari sumber pajanan dan segera konsultasi ke dokter apabila gejala tidak membaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.